Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia. Saya salah satu peserta magang di Bimba AIUEO Unit Taman Gria Kencana. Di sini saya akan menjawab tugas belajar hari ke-9, yaitu dengan tema kurikulum baca ke-1. Yang A, pertanyaannya mengenai cara membaca bagan kurikulum Bimba. Yang ke-1, apa arti dari tanda panah yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Yaitu untuk menunjukkan alur atau tahapan. Yang kedua, apa arti garis tebal yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Yaitu untuk menunjukkan syarat lebih dari satu. Yang ketiga, apa arti tanda seru yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Yaitu harus hati-hati, pastikan syarat terpenuhi. Keempat, jelaskan bagaimana cara membaca bagan kurikulum Bimba, yaitu dengan memastikan 5 poin penting, yaitu tujuan, syarat, cara bermain, evaluasi, dan tahapan selanjutnya. Yang kelima, apa syarat HSAIUEO? Syaratnya harus mampu mengucapkan bunyi huruf verbal AIUEO. Yang keenam, apa syarat modul B1A? Syaratnya yaitu D4 HAFI, HAFI AIUEO, dan HAFI BDY KMPSY. Yang ketujuh, apa syarat modul B1B? Yaitu D4 HAFI-S, HAFI JLNTRC, dan B1A. Yang kedelapan, apa syarat D4 HAFI-S? Yaitu syaratnya ada dua, D4 HAFI-S dan D4 HAFI-K. Yang kesembilan, apa tahap selanjutnya setelah 4 HAFI-K? Yaitu 4 HAFI-S dan D4 HAFI-K. Ke-10, apa tahap selanjutnya setelah B1A? Yaitu B1B. Yang ke-11, apa tahap selanjutnya setelah B1I 1E? Yaitu B1F dan B4. Ke-12, apa tahap selanjutnya setelah B4? Yaitu B5. Pertanyaan selanjutnya mengenai tahap persiapan. Yang ke-1, apa pengertian tahap persiapan? Yaitu tahapan di mana motivator hanya memperdengarkan bunyi huruf, angka, kalimat secara lisan tanpa memperlihatkan bentuk atau simbol bunyi tersebut. Yang kedua, apa pengertian dari huruf verbal? Yaitu huruf yang diperkenalkan secara lisan tanpa tulisan. Yang ketiga, tahap persiapan disebut juga dengan tahap apa? Yaitu disebut juga dengan tahap verbal. Keempat, mengapa ada tahap persiapan? Karena anak harus ditimbulkan minatnya terlebih dahulu agar proses membaca lebih mudah dan menyenangkan. Kelima, apa tujuan adanya tahap persiapan? Yaitu agar anak terampil dan menyukai kegiatan belajar. Yang keenam, materi apa yang termasuk dalam tahap persiapan? Yang pertama, ada huruf verbal AIUEO. Yang kedua, huruf verbal BDY KMPSY, huruf verbal JLNTRC, 4 huruf verbal kembar, 4 huruf verbal sederhana, 5 huruf verbal sederhana, D4 HAFI-K, D4 HAFI-S, D5 HAFI-S, dan 4 kalimat sederhana. Yang ketujuh, bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap persiapan? Yaitu dengan memperdengarkan dan mengucapkan bunyi huruf kepada anak agar anak merasa senang saat bermain huruf-huruf. Yaitu pertanyaan selanjutnya mengenai HAFI AIUEO. Yang pertama, apa pengertian dari HAFI AIUEO? Huruf verbal AIUEO adalah pengucapan bunyi huruf AIUEO tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Yang kedua, apa tujuan utama dari tujuan khusus? Apa
tujuan utama dan tujuan khusus dari HAFI A, I, U, E, O? Tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal A, I, U, E, O. Tujuan khususnya HAFI A, I, U, E, O agar anak terampil mengucapkan bunyi huruf A, I, U, E, O. Ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HAFI A, I, U, E, O? Pertama, motivator mencontohkan terlebih dahulu cara mengucapkan huruf A, I, U, E, O secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui yel bimba dengan cara yang menyenangkan. Kedua, motivator mengajak anak menirukan huruf A, I, U, E, O secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui yel bimba dengan cara yang menyenangkan. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai HAFI BDG KMPSY. Yang pertama, apa pengertian dari HAFI BDG KMPSY? Huruf verbal BDG KMPSY adalah pengucapan bunyi huruf BDG KMPSY tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus HAFI BDG KMPSY? Tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan bermain verbal BDG KMPSY. Tujuan khususnya agar anak terampil mengucapkan huruf BDG KMPSY dengan benar. Ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HAFI BDG KMPSY? Pertama, yaitu dengan mencontohkan terlebih dahulu cara mengucapkan huruf BDG KMPSY secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu BDG KMPSY dengan cara yang menyenangkan. Kedua, motivator mengajak anak menirukan pengucapan huruf BDG KMPSY secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu BDG KMPSY dengan cara yang menyenangkan. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai HAFI JLN-TRC. Yang pertama, apa pengertian dari HAFI JLN-TRC? Yaitu pengucapan bunyi huruf JLN-TRC tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus HAFI JLN-TRC? Tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan bermain verbal JLN-TRC. Tujuan khususnya agar anak terampil mengucapkan huruf JLN-TRC dengan benar. Yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HAFI JLN-TRC? Yang pertama, yaitu dengan mencontohkan terlebih dahulu cara mengucapkan huruf JLN-TRC secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu JLN-TRC dengan cara yang menyenangkan. Kedua, motivator mengajak anak menirukan pengucapan huruf JLN-TRC secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu JLN-TRC dengan cara yang menyenangkan. Lalu pertanyaan selanjutnya mengenai HAFI ABC. HAFI ABC. Yang pertama, apa pengertian dari HAFI ABC? HAFI ABC adalah pengucapan bunyi huruf ABC tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus HAFI ABC? Yaitu tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan bermain verbal ABC. Tujuan khususnya agar anak terampil mengucapkan huruf verbal ABC. Yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HAFI ABC? Yaitu dengan mencontohkan terlebih dahulu cara mengucapkan huruf ABC secara perlahan dan berulang-ulang. Lalu kedua, dengan mengajak anak menirukan huruf ABC secara perlahan-lahan dan berulang-ulang dengan cara yang menyenangkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.